Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan melanjutkan materi kalimat efektif. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Ilul Farida, Intan Miftahul Janah, Leni Oktavia, dan Sherly Fiazanika. Secara umum, kalimat efektif itu memiliki 6 ciri. Yang pertama ada kesepadanan, lalu kelogisan, kesejajaran, kehematan, kevariasian, dan kefokusan. Karena kelompok 6 kemarin sudah membahas tentang kesepadanan dan kelogisan, di sini kami kelompok 7 akan membahas tentang kalimat efektif yaitu kesejajaran, kehematan, kevariasian, dan kefokusan. Baik, langsung saja. Di sini saya Intan Miftahul Janah dengan NPM 23130240021 akan menjelaskan tentang ciri kalimat efektif kesejajaran. Kalimat efektif mempersyaratkan adanya kesejajaran unsur-unsur dalam kalimat. Kesejajaran unsur-unsur kalimat itu akan memudahkan pemahaman pengungkapan pikiran. Kesejajaran makna berkaitan dengan kejelasan informasi yang akan diungkapkan. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif itu harus paralel, sama, atau sederajat. Nah, dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan. Contohnya, seperti misal pada suatu kalimat itu memiliki bentuk kata kerja, maka kalimat selanjutnya itu juga harus memiliki bentuk kata kerja juga. Nah, jika suatu kalimat itu memiliki bentuk kata benda, maka kalimat selanjutnya juga harus memiliki bentuk kata benda juga. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran itu terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara itu merupakan kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan satu sama lain. Adapun contoh kalimat yang melanggar kaidah kesejajaran. Yang pertama, seperti peluang melaksanakan dan pembentukan prodi sendiri, transisi pengelolaan aset, SDM, dan lainnya. Mengapa kalimat ini merupakan kalimat yang melanggar kaidah kesejajaran atau kalimat yang tidak efektif? Karena dalam kalimat ini terdapat kata yang memiliki bentuk yang berbeda, yaitu pada kata melaksanakan dan pembentukan. Pada kata melaksanakan, ini memiliki bentuk kata kerja, sedangkan pada kata pembentukan, ini memiliki bentuk kata benda. Nah, pada kata melaksanakan ini juga memiliki imbuhan "an", sedangkan pada kata pembentukan ini memiliki imbuhan "an". Untuk menjadikan kalimat ini efektif, maka perlu disamakan bentuknya. Perlu disamakan bentuknya dan imbuhannya. Maka perbaikannya adalah seperti peluang pelaksanaan dan pembentukan prodi sendiri, transisi pengelolaan aset, SDM, dan lainnya. Nah, kata melaksanakan ini diubah dengan pelaksanaan. Kenapa? Karena untuk menyeimbangkan atau mensejajarkan kata pembentukan ini. Kemudian contoh yang kedua adalah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Mengapa kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif atau kalimat yang melanggar kesejajaran? Karena kalimat tersebut itu tidak paralel atau tidak sejajar. Kan dalam kalimat efektif itu kita perlu memenuhi syarat yaitu keparalelan bentuk. Nah, dalam predikat kalimat ini itu dalam predikat kalimat ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, di sini kita ketahui bahwa predikatnya adalah
pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Untuk pengecatan, pengujian, dan pengaturan ini memiliki bentuk yang sama, tetapi untuk kata pemasangan ini memiliki bentuk yang berbeda. Pengecatan, pengujian, dan pengaturan ini memiliki bentuk kata benda, sedangkan memasang itu memiliki bentuk kata kerja. Nah, untuk menjadikannya kalimat efektif, maka predikatnya itu harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang sama. Bisa menjadi bentuk yang bentuk kalimat, bentuk kata kerja, bisa juga diganti dengan bentuk kata benda. Di sini saya akan mengganti kalimat tersebut menjadi bentuk kata benda. Nah, perbaikannya adalah tahapan terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Bisa juga diperbaiki dengan menggunakan bentuk kata kerja. Nah, perbaikannya adalah tahapan terakhir penyelesaian gedung itu adalah mengecat tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan mengatur tata ruang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sheril Fajrika dengan NPM 2313024041. Izin melanjutkan materi, yakni mengenai kehematan pada kalimat efektif. Kehematan kata dalam kalimat efektif berarti menggunakan kata-kata dengan cermat dan tidak berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat, tanpa kata-kata yang tidak perlu. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk bersinonim. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif dengan kehematan kata. Yang pertama, singkat dan padat. Kalimat efektif hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan untuk menyampaikan maksud. Yang kedua, tepat guna. Setiap kata memiliki makna dan fungsi yang jelas dalam kalimat. Kemudian yang terakhir, mudah dipahami. Kalimat efektif mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Slide selanjutnya adalah contoh penggunaan kalimat tidak efektif. Yang pertama, Ibu silahkan naik ke atas untuk melihat pemandangan. Mengapa kalimat ini termasuk kalimat yang tidak hemat? Karena pada kalimat A dapat dilihat bahwa adanya penggunaan kata yang berlebihan sehingga dipandang tidak memiliki kehematan. Kalimat naik dan ke atas memiliki makna yang sama sehingga penggunaan kalimat tersebut dirasa mubazir, yang kemudian diperbaiki menjadi Ibu silahkan naik untuk melihat pemandangan. Setelah diperbaiki, kalimatnya menjadi lebih efektif karena memiliki kehematan dalam pemakaian kata, akan tetapi dapat menyampaikan pesan dengan jelas dengan hanya menggunakan kata naik. Yang kedua, pengalaman itu sangat berkesan sekali. Mengapa kalimat ini termasuk kalimat yang tidak hemat? Karena kalimat ini mengandung kata yang mubazir, yaitu sekali, yang apabila kata sekali itu dihilangkan tidak merubah maksud dari kalimat tersebut. Kemudian, contoh yang terakhir adalah berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan kewajiban kita semua. Kalimat ini termasuk kalimat yang boros, karena di dalam kalimat tersebut telah menggunakan kata adalah, yang seharusnya tidak perlu menggunakan kata merupakan lagi, sehingga diperbaiki menjadi berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban kita semua. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Baik, izin melanjutkan materi. Perkenalkan, saya Lena Octavia dengan NPM 2353024003. Materi selanjutnya yaitu kevariasian. Kevariasian dalam kalimat efektif merupakan bentuk dari keanekaragaman pilihan kata yang digunakan dalam kalimat dengan menghindari adanya unsur repetisi. Contoh adanya kevariasian dapat dilihat sebagai berikut. Kalimat pertama, Bapak bisa memilih banyak-banyak jenis buah. Kalimat kedua, Bapak bisa memilih banyak jenis buah. Dalam kevariasian sangat diperlukan adanya perbendaharaan kata yang banyak, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan suatu kalimat. Kata banyak-banyak yang digunakan pada kalimat satu menunjukkan kurangnya variasi bahasa yang digunakan. Sedangkan pada kalimat dua tidak digunakan kalimat banyak-banyak untuk menghindari adanya pengulangan kata. Kevariasian kalimat dapat diterapkan dengan variasi diksi, struktur, dan gaya, dengan syarat variasi tersebut tidak menyebabkan perubahan makna kalimat yang mengakibatkan kesalahpahaman. Kevariasian kalimat digunakan agar informasi terlihat menarik dan kalimat yang disajikan tidak terlihat datar sehingga pembaca tidak bosan. Jika penulis memakai kalimat yang panjang dan juga pendek secara berulang-ulang, maka pembaca akan merasa kehilangan gagasan atau ide pokok. Contohnya yang pertama, disinilah peran moral dan agama untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar. Kalimat tersebut menggunakan variasi pada pembukaan kalimat dengan frasa keterangan tempat dan berpola keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan. Selain itu, digunakan pula partikel lah sebagai penegas frasa keterangan tersebut sehingga variasi kalimat menjadi lengkap. Contoh yang kedua, semakin maraknya penyelundupan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, serta penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak adalah indikasi belum tertanganinya secara serius masalah kriminalitas. Kalimat tersebut cukup panjang, tetapi penggunaan kalimat yang bervariasi seperti kalimat di atas membuat pembaca tidak bosan untuk membacanya. Lalu kalimat yang ketiga, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Kalimat keempat, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan oleh anak. Kalimat yang kelima, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Kalimat 3, 4, dan 5 mempunyai arti yang sama. Jadi, dalam membuat variasi kalimat, yang terpenting adalah arti kalimat tersebut itu tidak berubah. Peletakan subjek maupun objek bisa jadi tidak masalah asalkan arti dan tujuan kalimat tersampaikan dengan tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan materi. Perkenalkan, saya Ilul Farida dengan NPM 23130417. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kalimat efektif, kaidah kefokusan. Kefokusan akan terlihat apabila ada pemfokusan di bagian kalimat. Nah, yang dimaksud dengan kefokusan itu sendiri adalah pemusatan perhatian pada bagian kalimat tertentu. Kalimat dikatakan memenuhi syarat kefokusan apabila fokus dengan salah satu unsur subjek atau salah satu unsur predikat atau salah satu unsur objek ataupun salah satu unsur keterangan. Kefokusan kalimat efektif memfokuskan pesan yang penting agar mudah dimengerti oleh pembaca. Jika tidak, makna kalimat akan susah dipahami dan menghambat komunikasi sehingga kalimat menjadi bertele-tele. Kefokusan kalimat penting digunakan agar terhindar dari ketidakefektifan kalimat dan pemborosan kata dalam kalimat. Pemfokusan itu dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama itu pengedepanan dan yang kedua itu pengulangan. Pertama, pengedepanan. Kalimat yang difokuskan itu diletakkan pada bagian awal kalimat. Contohnya, yaitu yang pertama, Piala Sudirman seharusnya tidak berpindah dari bumi pertiwi ini.
Bisa dilihat bersama bahwa pada kalimat ini, kalimat yang difokuskan atau yang ditonjolkan itu terletak di awal kalimat, yaitu pada kalimat Piala Sudirman yang menjadi unsur subjeknya. Dengan demikian, pemfokusan pada kalimat tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Lalu yang kedua, sangat memprihatinkan keadaan perekonomian Indonesia saat ini. Pada kalimat tersebut juga sama. Kalimat yang difokuskan itu terletak pada bagian awal kalimat, yaitu pada kalimat sangat memprihatinkan, yaitu pada unsur predikatnya. Dengan demikian, pemfokusan ini dapat dengan mudah pembaca bisa mengerti isi atau pesan dari kalimat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu secara berringkas mereka menyerbu pertokohan itu. Sama saja, yaitu kalimat yang difokuskan itu terletak pada bagian awal kalimat, yaitu kalimat secara berringkas yang merupakan unsur keterangan. Lalu, unsur yang dikedepankan itu tidak akan menonjol lagi kalau susunannya diubah menjadi sebagai berikut, yaitu yang pertama, seharusnya Piala Sudirman tidak berpindah dari bumi pertiwi ini. Lalu yang kedua, keadaan sangat memprihatinkan perekonomian Indonesia saat itu. Lalu yang ketiga, mereka secara berringkas menyerbu pertokohan itu. Lalu contoh yang keempat, biaya pendidikan yang semakin tinggi seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah yang baru. Kalimat ini sama saja, kalimat yang difokuskan itu terletak di bagian awal kalimat, yaitu biaya pendidikan yang semakin tinggi, yang merupakan unsur subjeknya yang difokuskannya. Lalu, kalau contoh yang nomor 5 ini sangat menyedihkan kehidupan anak-anak jalanan di kota Bandung, yaitu kalimat yang difokuskan itu terletak di awal kalimat, yaitu sangat menyedihkan, yaitu unsur predikat. Lalu yang keenam, dengan membabi buta, para teroris menembaki sandera. Pada kalimat tersebut, sama saja, kalimat yang difokuskan itu terletak pada bagian awal kalimat, yaitu merupakan unsur keterangan. Lalu yang kedua itu pengulangan. Pemfokusan dapat ditempuh pula melalui pengulangan bagian yang difokuskan atau yang ditekankan. Contohnya, yaitu rajin membaca dan rajin menulis dapat menjamin prestasi belajar yang baik. Lalu yang kedua yaitu pandai bergaul, rajin berbicara, dan pandai membujuk orang adalah modal utama seorang anggota dewan. Pengulangan kata rajin pada kalimat pertama dan kata pandai pada kalimat kedua dalam ragam tertentu tidak dapat dikatakan mubazir karena berfungsi untuk mempertegas pernyataan. Sebenarnya, kata rajin dan pandai dapat saja muncul satu kali, tetapi kesannya itu berbeda. Bandingkan kalimat 1 dan 2 dengan kalimat 1A dan 2A berikut ini. Rajin membaca dan menulis dapat menjamin prestasi belajar demi masa depan. Pada kalimat tersebut, bisa dijelaskan atau bisa terlihat bahwa kesannya itu berbeda. Bahwa kalau ditambahkan atau ditambahkan pengulangan kata pada kalimat yang pertama ini, yaitu rajin membaca dan rajin menulis, maka dapat mempertegas pernyataan berikut. Pernyataan kalimat tersebut. Dengan demikian, maksud dari pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah oleh pembaca. Lalu, yang terakhir yaitu kefokusan kalimat efektif harus memfokuskan pesan yang terpenting agar mudah dipahami maksudnya. Contohnya, yaitu sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini. Nah, kalimat tersebut itu tidak efektif karena belum ada unsur yang difokuskan pada kalimat tersebut atau pesan terpentingnya tidak difokuskan. Lalu bisa dilakukan perbaikan pada kalimat tersebut menjadi produk hortikultura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah, kalimat tersebut sudah menjadi kalimat efektif dalam ranah kaidah kefokusan. Karena kalimat tersebut sudah fokus pada pesan yang penting, sehingga pesan itu sudah mudah dipahami oleh pembaca. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.